Tahukah Anda bahwa peristiwa gerhana ini bagi Nabi SAW bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa dahsyat yang luar biasa dan menakutkan? Apa yang terlintas di benak Nabi SAW saat terjadi gerhana? Lalu apa yang kemudian dilakukan Nabi SAW saat peristiwa alam ini terjadi? Saat terjadi gerhana, Nabi SAW merasakan rasa takut, bukan karena mitos yang berkembang di masyarakat tentang gerhana, tapi yang terlintas di benak Nabi SAW adalah kiamat. Ketakutan yang seakan kiamat di depan mata. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa menceritakan, saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit, takut bahwasanya itulah saatnya kiamat. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang yang tidak pernah kulihat beliau melakukan seperti itu sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah Dia dan mohonlah pengampunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah merasa khawatir karena gerhana merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Jika yang terjadi gerhana matahari, maka yang hilang dari penglihatan adalah cahaya matahari. Jika yang terjadi gerhana bulan, yang hilang adalah cahaya bulan. Hilangnya cahaya bulan, kemudian dikumpulkannya matahari dan bulan merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Keempat ayat ini menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Jika dikaitkan dengan hadis dari Abu Musa, bukankah fenomena gerhana itu, matahari, bumi dan bulan dikumpulkan? Itulah gambaran kiamat seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi mengenai maksud kenapa Nabi SAW takut khawatir terjadi hari kiamat. Karena gerhana merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal, atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian tanda kiamat. Kita tidak tahu peristiwa gerhana bisa saja menjadi tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Misalnya dengan semakin lemahnya tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, atau akan semakin keringlah sungai Efrat di Irak. Maka tidak patut bagi umat Nabi Muhammad menyambut gerhana matahari atau bulan dengan sukacita, mengabadikannya dengan berfuturia, karena tuntunan Rasulullah menyuruh kita untuk menghadapi gerhana dengan mempertebal keimanan dan terus-menerus berzikir mengingat Allah. Peristiwa gerhana memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengendalikan seluruh makhluknya, apa saja, bahkan matahari atau bulan yang dianggap makhluk yang luar biasa, bahkan banyak manusia yang menyembahnya. Itu sebabnya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah dan bentuk ketaatan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari.